Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal Chiliz sesuai dengan permintaan dan request teman-teman. Hari ini aku udah pakai baju, kelihatan nggak? AS Roma. Jadi ya kita akan bahas yang berhubungan dengan sport. Jadi ini adalah salah satu koin yang mungkin akan kena trigger ya karena event daripada Piala Dunia di tanggal 21 November nanti. Teman-teman kalau kita lihat dari jadwalnya di sini 21 November akan mulai Piala Dunia dan tentunya hari ini masih di awal, masih tanggal 3 November. Dan apakah koin-koin bola bakalan dapat momentum buat bullish mendekati Piala Dunia? Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu sekilas untuk fundamental daripada Chiliz. Jadi Chiliz ini adalah salah satu currency option yang mana dia di backing oleh blockchain, dan ini termasuk juga dengan produk dan juga layanan teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu produk dari blockchain yang menghubungkan teman-teman sebagai seorang fan dengan juga klub mana yang kalian sukai. Jadi itu adalah kunci utama dari Chiliz. Jadi token ini memang benar-benar berfokus dengan dunia sport, dengan dunia entertainment atau pertunjukan atau hiburan, termasuk juga olahraga. Jadi ini bisa dijadikan sebagai engagement ya. Jadi sesuatu yang mendekatkan teman-teman dengan klub idola kalian ataupun pemain idola kalian. Kemudian juga bisa sebagai alternatif pembayaran. Terus juga ada konvensional produk. Jadi teman-teman mungkin bisa dapetin bonus merchandise dan lain sebagainya, tentunya yang terintegrasi dengan Chiliz. Chiliz ini juga dia terhubung dengan yang namanya Socius.com. Nanti kita akan bahas. Kita akan lihat dulu dari segi tokennya. Token ini cukup bagus ya. Dia punya limit supply di kisaran 8,88 miliar. Yang mana ya lumayan lah, cukup banyak dan juga cukup terbatas untuk saat ini. Teman-teman bisa akses di chiliz.com. Teman-teman bisa menemukan seperti apa pembagian daripada marketing mereka. So far sih dia masih cukup banyak di private placement. Jadi bisa dibilang mungkin ya untuk pergerakan harganya juga masih bakalan tetap dikontrol oleh private. Jadi orang-orang yang punya supply-nya banyak. Cuma kita nggak tahu apakah mereka juga distribusi barang atau enggak. Tapi kalau nanti kita lihat dari chart-nya sendiri, sebenarnya masih cukup menarik kok untuk Chiliz. Terus juga kalau dari CMC teman-teman juga bisa dapat untuk pengertian dalam bahasa Indonesianya yang mungkin lebih teman-teman bisa pahami. Jadi kalau di sini dia dijelaskan merupakan tipenya adalah fan token. Artinya token yang mana teman-teman bisa gunakan atau yang bisa mendekatkan teman-teman dengan klub yang kalian sukai gitu loh. Terus dia itu juga terintegrasi sama Socius.com, dan ini project dari perusahaan yang berdiri di Malta. Malta itu mana ya? Eropa ya. Jadi karena dia kategorinya adalah fan token, tentunya kenaikan daripada Chiliz itu akan sangat berhubungan dengan perhelatan sport atau olahraga. Mungkinkah itu sepak bola kah, atau itu basket kah, atau itu UFC. Terus juga ada balap Formula One dan lain sebagainya. Jadi itu adalah token-token yang berhubungan dengan ataupun olahraga-olahraga yang mungkin akan berhubungan dengan Chiliz tentunya. Dan mumpung bulan November ini kita dekat sama Piala Dunia, tentunya Chiliz akan sangat menarik. Yang lain kita masuk ke Socius.com. Ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah app yang mana app ini berfungsi buat menghubungkan teman-teman lebih dekat lagi dengan klub yang kalian sukai atau pemain olahraga yang kalian sukai. Jadi di sini kita bisa dapat beberapa layanan seperti engagement, ada rewardnya juga teman-teman, terus juga ada community. Dimana sih kalau kita lihat dari penerangan di sini kita juga bisa ambil vote, misalkan ya tentang situasi pada klub kita bisa ambil kayak voting gitu. Jadi teman-teman sebagai seorang fans nih yang biasanya nggak terlibat, cuma hanya sebagai penonton saja, di komunitas ini teman-teman punya kesempatan buat memberikan saran, masukan kepada klub ataupun apapun yang kalian sukai. Jadi bisa dibilang kalian punya juga peranan atau diberikan kesempatan buat teman-teman mengambil sebuah
saran ya, atau memberikan saran untuk klub yang kalian sukai. Jadi kurang lebih gitu engagement yang bisa teman-teman dapatkan daripada komunitas dari Celsius.com ini, dan ini sudah terhubung dengan blockchain tentunya ya. Jadi apapun vote yang kalian lakukan itu bisa dibilang akan sangat-sangat terhubung nih satu sama lainnya. Terus ini beberapa sport yang mungkin terhubung saat ini, ada Major League Soccer, ini liga sepak bola di Amerika, kemudian ada UFC. Nah ini sisanya saya kurang tahu. Ini Celtic. Oke, jadi sekian aja untuk introduction fundamentalnya. So far karena memang lagi hot Piala Dunia, kita langsung masuk ke price action daripada Chiliz. Dari pergerakan harga saat ini cukup positif dalam beberapa waktu kemarin. Bitcoin khususnya koreksi ya. Kemarin Bitcoin koreksi sedikit, dan Chiliz pun juga sebenarnya mengalami koreksi sedikit. Cuman dalam beberapa waktu memang Chiliz ini dalam tren yang cukup positif teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di level saat ini so far masih berada di range tengah-tengah ya. Kalau kita lihat sih dari segi resistance yang paling dekat buat Chiliz itu ada di kisaran 0,32 0,33. Area tersebut merupakan resistance yang bakalan kuat nih. Karena so far sudah beberapa kali Chiliz itu mencoba menembus level tersebut, cuman masih belum kuat teman-teman. Dan juga untuk level supportnya, level akumulasi paling besar itu ada di kisaran 0,08. Jadi ini waktu di Agustus, Juli, Mei, Juni, Juli itu merupakan fase di mana Chiliz bergerak cukup sideways di level tersebut. Ternyata ini merupakan ancang-ancang akumulasi yang sudah dilakukan teman-teman. Dan setelah dapat momentum, dia breakout dari triangle-nya, kemudian Chiliz boom naik tinggi. Dan so far saat ini posisi Chiliz menurut saya sangat menarik ya. Sekilas kalau kita lihat dari segi pergerakan, Chiliz ini ada potensial membentuk pola yang namanya cup and handle di sini. Jadi ini cukup jelas, dan untuk targetnya berarti dia harus menembus level neckline di sini. Bentar, ini aku sesuaikan dikit. Jadi ya di sini level neckline-nya, maka untuk target kenaikannya kita bisa tarik di sini. Terus kita pindahkan, maka kita akan dapat target penguatan yang berpotensi pada Chiliz. Dan kebetulan di level tersebut juga merupakan level resistance teman-teman. Jadi ada di kisaran 0,47. Itu potensial yang bisa dilihat untuk Chiliz dalam jangka waktu pendek. Apakah itu akan terjadi? Ya kita belum tahu pasti, cuman ini merupakan salah satu skenario yang bisa terjadi pada Chiliz. So, posisi saat ini Chiliz belum sama sekali mendekati neckline, artinya masih ada beberapa tick di sini. Kalau kita ukur misalkan masih ada potensial kenaikan sebesar 15% sebelum Chiliz benar-benar berhadapan langsung dengan level resistance-nya. Jika Chiliz berhasil breakout, maka potensialnya seperti yang aku sampaikan bisa naik sampai 0,47. Jadi kalau kita ukur lagi dari neckline ke level resistance-nya, maka potensi kenaikannya sebesar 73%, which is ini lumayan. Oke, selain posisi cup and handle, sebenarnya kalau kita lihat juga ya, ini Chiliz membentuk, ini adalah, mungkin ini menurut saya adalah inverse head and shoulders. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini. Maka memang bila ini yang terjadi, maka posisi saat ini Chiliz sebenarnya lagi berada di neckline. Dari neckline yang terbentuk dari inverse head and shoulders. Maka kalau kita lihat target kenaikannya so far nggak akan jauh berbeda. Target kenaikannya masih tetap sama di kisaran 0,47. Jadi menurut saya ini cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan Chiliz di range harga saat ini. Kalau dia udah ada tanda-tanda breakout, teman-teman jangan takut, karena berpotensi Chiliz masih bakalan melanjutkan kenaikan sampai ke level resistance-nya. Again, teman-teman harus perhatikan yang namanya volume perdagangan. Di sini kita belum tampilkan volume perdagangan, jadi aku tampilkan dulu karena volume perdagangan ini sangat penting ya. Meskipun Chiliz breakout, tapi kalau volumenya nggak mendukung, ya bisa jadi itu berpeluang buat bull trap. Teman-teman bisa kena trap ya.
Jadi teman-teman kira bakal naik, ternyata malah diguyur, dibanting sama bandar. Oke, kalau kita lihat dari segi volume perdagangan, sebenarnya volume perdagangan yang agak tinggi itu ada di September lalu, tapi di saat ini, di kesempatan saat ini, volume perdagangannya perlahan-lahan sudah mulai naik lagi, teman-teman. Jadi ini bisa kita consider sebagai sebuah potensial untuk si Chiliz sendiri ke depannya. Terus juga aku pakai indikator Loken ya. Di indikator ini kita bisa melihat posisi smart money saat ini, apakah dia masih in di market atau dia sudah out. Kalau kita lihat sih dari sini, yang biru-biru ini adalah posisi smart money, atau di bahasa sini disebut banker, artinya bank ya, orang yang punya banyak duit. Jadi orang yang punya banyak duit itu aku sebutnya smart money. Jadi smart money itu saat ini lagi ada di market. Artinya adalah ada potensial bahwa ketika smart money-nya semakin meningkat, diiringi juga dengan volume perdagangan yang semakin meningkat, itu merupakan posisi yang cukup bagus untuk kita melihat Chiliz kembali mengalami penguatan. Karena kalau kita lihat dari sini ya, di sini smart money-nya cukup banyak mendominasi dan disertai juga dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Dan diiringi juga dengan kenaikan harga yang ternyata cukup lumayan. Jadi ketika smart money mulai muncul di sini, maka kita bisa ukur potensi kenaikannya itu sebesar 180% kemarin, teman-teman. Jadi ini sudah lewat, dan saat ini market maker atau si smart money ini sudah mulai muncul lagi, dan saat ini berhasil mengerek harga Chiliz sedikit naik. Itu juga disertai dengan volume perdagangan yang cukup oke. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada posisi ataupun ada opportunity buat Chiliz buat kembali lagi melanjutkan kenaikan. Dari segi volume perdagangannya mendukung, dari event yang akan datang juga mendukung, terus juga dari indikator smart money mendukung, dari pola cukup mendukung. Jadi lumayan banyak hal yang bisa mendukung Chiliz buat naik saat menjelang perhelatan Piala Dunia. Tapi teman-teman juga harus waspadai, jangan sampai terlalu euforia, jangan sampai terlalu terbawa suasana, karena gimana pun juga yang namanya market maker mau naikin harga itu pasti mereka mau cuan, mereka mau jualan. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali, wah ini teman-teman pikir bakalan naik sangat-sangat tinggi. Menurut saya enggak. Mentok-mentok dia naik sampai ke 0,47, ini menurut saya sih masih tetap masuk akal. Kalau dia mau naikin lagi ya bisa sampai ke 0,59, itu di level resistance kuat berikutnya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya kita lihat dulu deh, mampu nggak Chiliz naik sampai ke 0,46, atau yang target yang lebih realistis mungkin bisa nggak Chiliz naik sampai 0,33, karena ini kan cukup dekat ya dengan level strong resistance, dimana kenaikan sebesar 21% sebenarnya sudah cukup lumayan. Ini merupakan level strong resistance pertama. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan so far. Kalau dari posisi cukup menarik untuk Chiliz, kalau dia memang benar inverse cup and handle, bukan inverse head and shoulders, ataupun dia membentuk pola cup and handle, maka ini cukup menarik karena lagi-lagi target kenaikannya itu sama. Jadi kalau kita buat planning misalkan nih, oke, let's say Chiliz dia breakout dari level sini, maka ini bisa kita jadikan tempat. Ini jangan ditiru ya teman-teman, ini cuma sebagai bayangan teman-teman aja. Saya harap teman-teman sudah menguasai yang namanya technical analysis, sehingga teman-teman bisa membuat trading plan sendiri. Jadi di sini aku kasih contoh aja. Jadi di sini kita andaikan kita entry di sini karena kita sudah melihat sebuah konfirmasi pada Chiliz. Jadi di kisaran 0,28, katakanlah seperti itu. Jadi untuk target taking profit kita yang pertama, kita bisa targetkan di level resistance di sini, yaitu di 0,33. Ini kita bentar, ini klik, kemudian pilih ini, kita TP. Nah ini TP pertama, jadi TP keduanya berarti teman-teman bisa consider itu di sini mungkin jadi TP kedua. Ini TP tuh, jadi TP pertamanya itu di 0,33, TP keduanya di 0,38, terus juga TP ketiga mungkin di sini.
di kisaran 0,46. Itu bisa dijadikan sebagai target taking profit berikutnya. Tapi kalau ternyata dia breakout tapi dia malah nge-fake, maka jangan lupa untuk pasang stop loss. Stop lossnya kalau aku pribadi mungkin sedikit di bawah daripada resistance ataupun support ya. Ketika dia breakout berarti ini sudah menjadi support, tapi dalam posisi saat ini masih resistance. Jadi aku akan ambil posisi untuk stop loss di sini di kisaran 0,24. Jadi ini salah satu bisa dibilang rencana sederhana. Jadi target stop lossnya juga agak jauh. Ini karena memang kita pakai swing ya. Kita pakai swing. Kita kalau misalkan teman-teman ini terlalu beresiko, mungkin mau dinaikin ya itu juga tetap bisa. Hanya saja teman-teman untuk posisi entry-nya bisa sedikit diturunin aja. Jadi kita biarin dulu Chiliz naik, breakout. Teman-teman jangan masuk dulu, kita tunggu dia retest ke level support. Entah itu dia bisa retest sampai 0,28 baru teman-teman masuk ke entry. Dan ya kita bisa melihat potensi kenaikan daripada Chiliz ke depannya. Jadi itu salah satu yang bisa teman-teman perhatikan karena posisi sekarang masih sangat menarik dan tentunya juga masih akan banyak spekulan yang bakalan masuk ke Chiliz dalam jangka waktu dekat karena memang perhelatan ini cukup keren lah bisa dibilang. 4 tahun sekali men, masa nggak ada perubahan. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain, punya pertanyaan lain, boleh tulis langsung di kolom komentar ya. Jadi tetap hati-hati selama belum konfirmasi breakout. Teman-teman juga harus perhatikan karena yang namanya market itu bisa sangat bergejolak, bisa naik turun cukup signifikan. Jadi kalau menurut aku itu sih yang kita harus perhatikan. Kalau untuk jangka pendek sepertinya memang masih bisa untuk scalping jangka pendek, mungkin dapat cuan-cuan dikit. Ketika dia turun teman-teman ada yang beli, ya itu masih potensial sih. Yang penting tetap selalu terapkan money management. Untuk 4 jamnya kita perlu bahas. Oke, mungkin kita bahas sedikit ya. Dari sini indikator Loken cukup positif, cukup tinggi ya untuk posisi daripada banker saat ini, sehingga sangat menarik buat kita perhatikan. Cuman kalau dari aku sendiri jangka waktu pendek sepertinya masih agak curiga karena memang market ini seperti masih berusaha untuk merespon apa yang disampaikan Jerome Powell kemarin. Jadi Jerome Powell masih hawkish, dari Bitcoin sendiri juga masih hawkish. Kalau jangka pendek aku mungkin seperti wait and see dulu. Mungkin kita lebih baik untuk cari posisi melakukan akumulasi ya kecil-kecilan lah, karena sebelum dia breakout kita sudah bisa sih sebenarnya untuk melakukan akumulasi, cuman jangan banyak-banyak dulu saran aku karena potensi dia nggak jadi breakout juga masih sangat besar. Jadi harus tetap hati-hati teman-teman. Oke, sekian aja deh untuk analisa kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join boleh mampir cek di link yang ada di kolom deskripsi. Jadi di komunitas ini kita sama-sama diskusi soal pergerakan market kripto, sharing news. Banyak teman-teman juga yang selalu sharing ya. Thank you banget buat yang udah banyak sharing, banyak berbagi edukasi juga, sehingga kita di dunia market juga bisa sama-sama mencari relasi, menambah ilmu, dan juga komunitas yang positif tentunya. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.